Selamat malam semua. Oke, tetap semangat ya, tetap sehat. Kita harus menghadapi kondisi seperti pandemi seperti saat ini dengan tetap semangat. Jadi jangan lupa tetap 3M ya. Pakai masker, jangan lupa. Ini saya lepas dulu karena saya juga di tempat yang aman ya. Terus tetap hand sanitizer dan juga jaga jarak. Oke. Selamat malam rekan-rekan Canon semua. Kita sebentar lagi akan segera menuju ke Banjarmasin. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu manajemen PT Data Script yang sudah hadir di room Zoom pada malam hari ini. Ada Ibu Mary Harun, ada Bapak Sintrawong, dan Ibu Monika Arya Setiawan. Selamat malam juga buat rekan-rekan sekalian yang setia mengarungi, menjelajahi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan malam ini kita mendarat di Banjarmasin. Tentu saja di seberang sana sudah ada Bang Acit yang juga akan menemani kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini juga program Canon Jelajah Nusantara ini didukung oleh Istana Foto, Buana Foto, dan Wipe. Itu merupakan dealer-dealer kesayangan kita. Jadi buat rekan-rekan yang ada di Palembang tentunya, Wong Kito kalau nyari kamera silakan ke Istana Foto Bae, nggak usah kemana-mana. Terus ada Buana Foto di Medan tentunya. Rekan-rekan Horas ya, Horas selamat malam teman-teman yang dari Medan. Itu jangan lupa kalau mau cari kamera Canon di Buana Foto. Selanjutnya untuk yang berdomisili di Jakarta silakan ke White Mangga 2. Itu dealer-dealer tersayang kita. Oke, sebelum kita melempar jangkar di Banjarmasin pada malam hari ini, ada pesan-pesan dari sponsor dulu nih. Kita mau sedikit cerita tentang ada printer baru dari Canon yang akan disampaikan oleh asisten marketing manager Fadila Falah. Tapi sebelum Mbak Dila menyampaikan presentasinya, kita saksikan video berikut ini. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Walaupun di minggu-minggu belakangan ini, khususnya teman-teman yang di Jakarta masih mengikuti peraturan pemerintah untuk tetap di masa PSBB. Apa kabar semuanya? Hari ini, malam ini, saya Dila akan berbagi dengan teman-teman semuanya. Mengenai apa? Apakah sudah muncul di layar semuanya? Semoga sudah ya. Harusnya sih sudah. Ini dia, ada Selfie Square QX10 Compact Photo Printer. Sebelumnya, yang belum tahu, halo, nama aku Dila. Nama aku. Hari ini mau menginformasikan kepada teman-teman nih, kalau misalnya Canon itu memiliki satu buah compact photo printer yang terbaru dengan nama Selfie Square QX10. Seperti apa sih bentuknya? Ini dia bentuk dari Selfie Square QX10. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ukurannya kira-kira gimana tuh. Bisa ditebak-tebak dulu karena kita akan explore lebih lanjut
Dan yang paling penting, kenapa Selfie Square ini diinformasikan di acara Canon Jelajah Nusantara? Karena cocok banget untuk jadi teman perjalanan teman-teman semua. Bisa mencetak foto selama perjalanan. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Ini dia Selfie Square QX10. Dari bentuknya, teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kiri, kalau bentuknya itu ringkas karena seukuran genggaman tangan. Jadi teman-teman bisa masukin mau di mana aja tuh, mau di tas koper bisa, tas ransel bisa, tas jinjing, tas kempit, tas apapun pokoknya bisa. Karena beratnya pun juga sangat ringan, kurang lebih 445 gram. Wow, desainnya juga stylish, ada emboss teksturnya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di bagian kiri itu ada tekstur-tekstur di bagian atas printer tersebut, dan juga tentunya sudah USB rechargeable built-in battery. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi kalau misalnya nanti harus naik pesawat, harus lepas pasang baterainya. Ada juga teknologi dye sublimation, kemudian ada 100 years print, konektivitas Wi-Fi, dan ukurannya yaitu square format. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Sebelumnya nih, kita harus tahu dulu ada warna apa aja sih Selfie Square QX10 ini. Selfie Square QX10 ini dia pilihan warnanya. Ada 3 pilihan warna, yaitu hitam, putih, dan juga pink. Kira-kira kalau misalnya hari ini kita jalan-jalan ke Banjarmasin, cocoknya bawa yang mana ya? Nanti kita tanya sama Bang Acit, kira-kira banyak mainan debu atau justru kena air. Jangan khawatir loh kalau misalnya kita nanti mainan air, hasil cetak dari Selfie Square QX10 ini juga sudah tahan air loh sekarang ke Banjarmasin. Karena selanjutnya digunakan dari Selfie Square ini. Kalau misalnya kita membicarakan compact photo printer yang tersedia di pasaran itu ada banyak. Namun kalau misalnya kita berfokus untuk hasil cetak yang berkualitas, itu pasti akan semakin sempit. Karena kualitas hasil cetakan itu bergantung atau sangat berpengaruh dengan metode pencetakannya. Selfie Square QX10 ini menggunakan teknologi dye sublimation. Ada yang udah familiar dengan teknologi dye sublimation ini? Untuk yang belum, teknologi dye sublimation ini memiliki satu kata kunci, yaitu panas. Nah, kalau misalnya tinta film yang terdapat di dalam printernya ini akan dipanaskan, kemudian menguap dan menjadi gas yang akan meresap di kertas. Itulah nanti hasil warna yang muncul di hasil cetak dari Selfie Square QX10 ini. Ada banyak sekali different shades of color yang akan muncul pada hasil pencetaknya itu sendiri. Selanjutnya, 100 years printing. Let's be honest that all prints eventually will start to fade. Jadi kalau misalnya kita mencetak sesuatu itu dalam jangka waktu yang sebentar, ada kemungkinan hasilnya itu akan pudar. Itu dipengaruhi dari berbagai hal, ada panas, udara, kelembapan, dan lain-lain. Nah, yang unik, hasil cetak dengan Selfie Square QX10 ini sudah dilapisi dengan transparent overcoating yang dilakukan di akhir pencetakan. Tuh, itu adalah fotonya, kemudian dilapisi lagi dengan lapisan overcoatingnya. Hal ini membuat hasil akhir yang glossy, dan juga melindungi dari cahaya, air, minyak, gas, dan juga yang lain-lain yang akan mempengaruhi kemerosotan atau penurunan hasil cetak dalam waktu yang sebentar. Wah, seru banget ya. Terus habis itu dari ukurannya, ini dia nih yang menarik. Ada 1:1 square format, di mana teman-teman pasti sudah familiar dengan format square ini. Yaitu di social media teman-teman semua, khususnya Instagram, ini sudah dipopulerkan dari zaman dahulu. Enggak sih ya, Instagram sebenarnya baru, tapi udah cukup lama tentunya ya, sosial media Instagram ini kita gunakan. Selain itu juga, it's a peel off sticker.
Jadi ini two-in-one paper. Selain hasil foto, teman-teman juga bisa menjadikan hasil cetak ini sebagai stiker. Dan ukuran maksimalnya ada di 68 mm kali 68 mm. Selain itu juga pencetakan ini memberikan extra space di bagian bawah yang teman-teman bisa gunakan untuk menuliskan sesuatu. Seru banget kan? Nggak berhenti di situ. Tapi juga teman-teman bisa mengkolasekan beberapa foto. 1 foto bisa, 2 foto bisa, 3 foto nggak masalah, 4 foto juga masih bisa. Untuk yang penasaran, kalau misalnya kertasnya habis, harus ngisi pakai apa ya? Ini dia kertasnya, tipenya XS20L, isinya ada 20 lembar. Tahu nggak sih kalau misalnya kertas XS20L ini environmental friendly loh, karena tidak hanya dirancang untuk meminimalkan limbah setelah digunakan, tetapi juga tidak mengandung logam, sehingga lebih mudah untuk didaur ulang. Ini adalah hasil-hasil yang bisa teman-teman gunakan, hasil yang bisa dimanfaatkan ketika mencetak menggunakan Selfie Square QX10. Ada bikin buku resep, menghias kamar, wah pokoknya ada macam-macam deh tentunya. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Yuk kita sekarang mulai mencetak. Konektivitasnya pakai Wi-Fi. Dilayakin teman-teman yang pakai smartphone tentunya juga sudah disertai dengan konektivitas Wi-Fi. Nggak hanya itu, ada juga for photo position. Jadi teman-teman bisa mencetak dengan posisi yang berbeda-beda. Mau digantung tapi fotonya tetap menghadap ke bawah, itu juga bisa. Pokoknya semuanya aman. Nggak cuma itu, tapi juga ada filter, stem, overcoating, frame, dan sebagainya. Seru banget ya. Untuk aplikasinya sendiri, teman-teman bisa menggunakan Selfie Photo Layout. Ini juga ada di dalam aplikasi Canon Print Inkjet Selfie. Yuk, sekarang kita lihat seberapa mudah sih mencetak menggunakan Selfie Square QX10. Ini dia. Teman-teman dapat dengan mudah mencetak dengan Selfie Square QX10. Cukup buka galerinya, pilih fotonya, kemudian bisa dihias deh dengan stem dan lain-lain. Setelah itu bisa langsung dicetak. Wow, langsung jadi. So perfect. Seru banget ya ternyata sistem pencetakannya. Selanjutnya, ini dia bentuk-bentuk yang bisa teman-teman gunakan dari hasil cetakan Selfie Square tadi. Ada banyak banget ya keseruan yang bisa dilakukan dengan Selfie Square QX10 ini. Wah, kalau misalnya udah tahu kayak gini, sekarang pengen tahu nih. Teman-teman tadi kan juga sudah disebutkan oleh Pak Yase, kalau misalnya hari ini juga kita didukung oleh dealer-dealer kita. Jadi teman-teman yang mau cari Selfie Square QX10 ini bisa menghubungi Istana Foto, Buana Foto, White, dan juga toko-toko kamera kesayangan kalian. Jangan lupa pastikan setiap barang yang dibeli itu memiliki garansi data script ya. Harganya berapa nih? Pasti udah mulai bertanya-tanya. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan harga Rp2.288.000. Demikian presentasi Dila hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekarang jadi punya teman baru kan untuk jalan-jalan. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yase. Silakan Pak Yase. Oke, terima kasih Dila. Presentasinya menarik sekali ya. Jadi itu salah satu checklist bagi teman-teman kalau untuk traveling. Jadi bisa ngeprint foto di mana aja. Oke, udah siap? Seperti biasa sebelum kita traveling, kita harus menyiapkan checklistnya. Nah, checklist kita sekarang bertambah lagi karena sekarang ini masih ada pandemi seperti tadi. Masker, siapkan maskernya. Cantik banget, masker Canon gitu loh. Terus ada hand sanitizer, terus juga jaga jarak gitu ya. Selanjutnya kita harus juga sesuaikan traveling kita ini kemana. Traveling kita ke tempat yang dingin, wah kita harus pakai. Banjarmasin panas, salah. Berarti kita pakai yang lebih santai. Dan jangan lupa bawa selalu kamera kesayangannya, tentunya Canon, untuk kita segera bertraveling ria ke Banjarmasin. Saya sudah siap, teman-teman sudah siap. Oke, Bang Acit, silakan bawa kami ke Banjarmasin. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Mary, Pak Sintra, Bu Angel, Mas Yasa, Mas Nova, Mas Jova, aku banyak nih. Monik, Mas Iqbal ada.
Mbak Dila, terima kasih. Sebentar, ada masalah. Iya. Sambil nunggu. Eh, Tunggu bentar, Bang Apa? Acitnya. Ya, halo. Ya, Bang Acit udah mau share screen, silakan. Oke. Ya, sambil menunggu Bang Acit untuk share screen. Kalian teman-teman udah tahu dong kalau Kalimantan Selatan itu ada di mana? Di Pulau Kalimantan. Benar sekali. Sekarang kita ke salah satu kota di Pulau Kalimantan, yaitu Banjarmasin. Yaitu kota 1000 sungai. Jadi mulai kita berhitung berapa banyak sungai di Banjarmasin. Silakan Bang Acit. Iya. Eh, Kenapa namanya kota 1000 sungai? Ya karena memang sungainya banyak. Kalau 1000 ya nggak sampai, tapi ada seratusan sungai Oh, tepat. Kalau nggak salah 108 ya saya lupa. Tapi 108. tiap Sungai yang tahun paling besar. Sungai ada yang paling besar apa Bang Acit di sana? sungai terbesar itu ada Sungai Barito. Sungai Barito. Biasanya kan kalau kita di perumahan itu, kalau jalan utamanya itu namanya Sungai Barito, pasti ada Sungai Barito 1, Barito 2, Barito 3, Barito 4. Ah, wah, jadi kalau di sini itu ada sungai besar itu ada Sungai Barito, kemudian ada sungai yang lebih kecil, dan lebih kecil itu Sungai Martapura, kemudian ada anak sungai lagi banyak. Setelah itu ada sungai-sungai kecil lagi, anaknya anak sungai, kalau di sini namanya Saka. Oh, Saka. Oh ya, sebentar Bang Acit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja di kolom Q&A. Jangan di kolom chat. Tapi kalau mau bertanya, silakan di kolom Q&A. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terus jangan lupa, nanti di akhir acara, perhatikan presentasinya Bang Acit, kita ada kuis. Nah, nanti di kolom chat untuk menjawabnya. Oke Bang Acit, lanjut. Oke, menyusuri sungai di Banjarmasin. Kalau kita ngomong soal Kalimantan, pasti pikiran orang adalah Dayak. Ya. Tapi kalau ke Banjarmasin jangan kecewa, karena di Banjarmasin tidak ada budaya Dayak, yang ada budaya Melayu. Oh, oke. Kalimantan itu sukunya suku Dayak, tapi untuk di Banjarmasin suku Melayu. Sama seperti di mana ya, di Pontianak. Nah itu campuran kan, ada Dayak, ada Melayu. Oh iya. Perbedaannya Dayak Melayu, Dayak Kalimantan Selatan dengan wilayah lainnya, yang paling gampang dilihat adalah yang pertama adalah tato. Oh, tato. Ya, Oke. ya. Dayak Kalimantan Selatan tidak bertato. Oh, Dayak Kalimantan Selatan tidak bertato. Oh ya, kita punya Ya. teman juga fotografer yang memotret, ngumpulin tato-tato dari Ya. suku Dayak. Iya, keren. Jadi Kalimantan Selatan itu setiap kali perlu tato untuk upacara itu pasti dilukis temporary tato. Oke. Ya, Ya. biasanya Jadi langsung bisa khusus, temporary ya, bisa hilang tatonya. ya. Jadi kalau tato-tato suku Dayak di Kalimantan Selatan itu yang bertato itu biasanya pada saat upacara, gitu. Oke. Upacara adat, begitu. Ya, jadi jangan berharap akan banyak dapat foto Dayak di Kalimantan Selatan. Oh, karena budayanya lebih banyak budaya Melayu, tapi jangan khawatir, itu adalah Iya. kekayaan Indonesia. Nah, itu. Ya. Jadi ini Banjarmasin ya, ibu kota Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatannya gede banget. Jadi kalau untuk motret Kalimantan Selatan, kalau ditanya berapa hari, saya bilang biasanya 10 hari sampai 2 minggu baru habis. Kalau malam ini kita Banjarmasin dan sekitarnya aja deh, gitu. Yang kira-kira kalau pakai mobil ya 1 jam lah, gitu. Ya, ini kota Banjarmasin. Ya, di sebelah barat itu adalah Sungai Barito.
yang menjadi batas wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian di tengah-tengahnya ini yang biru ini adalah Sungai Martapura yang membagi dua Kota Banjarmasin di tengah-tengah. Ya dan bagaimana sih petanya sungai di Banjarmasin? Kira-kira kayak gini. Ya. Dan ini sudah berkurang karena sebelumnya di atas 110. Ya, karena ada pembangunan apa segala macam diuruk hilang gitu, yang kecil-kecil. Oke, berarti yang biru-biru itu cabang-cabang dari sungai yang kecil-kecil itu ya, Bang ya? Iya, betul. Ya seperti itu. Ya, jadi keseharian orang Banjarmasin itu sangat akrab dengan sungai. Dan tadi ada lagu Baksa Kambang itu ini ya, tari Baksa Kambang. Nah, itu tari selamat datangnya Banjarmasin. Dan tari ini menarik, ini bisa kita foto kalau kita dapat. Syarat penarinya harus ganjil. Oke. Nggak boleh genap. Ya. Katanya sih, ya ada hubungan dengan mistis lah, saya nggak tahu juga. Oke. Kita nggak bahas bagian mistis, itu bagian dari UKUK itu. Itu acara lain itu, Bang. Bukan masalah. Ya. Nah, kemudian Kota Banjarmasin itu kayak gimana sih? Nah ini pinggirnya Kota Banjarmasin. Masih banyak masyarakat yang tinggal di atas sungai. Ya, ini di pinggir sungai. Seperti ini. Cuman ini sudah agak modern, yang tradisional itu depannya ada dua, muka rumahnya ada dua. Satu menghadap jalan, satu menghadap sungai gitu. Jadi dia punya dua teras biasanya. Gitu. Ya. Ini pusat kotanya Banjarmasin. Ini adalah Sungai Martapura yang kecil tadi. Kecil ini. Kecil ya. Ada 100 meter lebih lah ini. Lebih. Berenang lumayan. Berenang capek kayaknya, pegel. Ini pusat keramaiannya masyarakat Kota Banjarmasin ya, karena ini kalau saya pribadi, saya sering di sini cocok buat jogging track gitu. Saya sering olahraga di sekitar sini. Oh, pemandangannya sungai langsung, keren. Ya, dan ini adalah Sungai Barito. Nyebrang ini pakai ferry setengah jam. Nyebrang Sungai Barito itu dari satu Sungai sisi Barito ke sisi yang lain lagi, setengah jam. Iya, setengah jam. Oh, segitu gedenya gitu. Oke. Jadi kalau di Jakarta pelabuhan itu di pinggir laut, di Banjarmasin pelabuhan itu di sungai. Oke. Ya. Saking gedenya sungainya. Ya. Gitu. Wah, berarti boleh buat triathlon kalau kuat. Oke. Iya, betul. Kalau kuat. Dan kuat. Ya ini saya foto pada saat arus mudik. Oh, ini mereka transportasi arus mudik menggunakan kapal seperti ini? Iya, seperti ini. Berarti mereka berarti ini Banjarmasin itu berarti di hilirnya ya, di hilir sungai ya, udah dekat muara ya. Iya. Berarti ini mereka akan ke hulu sungai Barito. Ada yang ke hulu sungai, ada yang ke muara. Oh, oke, menarik juga. Ya. Gitu. Ya. Biasanya sih kalau kemarin itu saya ikut susur sungai itu jalurnya adalah jalur angkutan kayu zaman dulu. Dulu kan orang nebang pohon, nah ini dihanyutkan di sungai ini gitu. Nah jalur itu yang logging track istilahnya. Logging. Iya. Gitu. Ini kebiasaan hampir semua orang Banjar itu jago berenang anak-anaknya. Saya juga kaget gitu.
Itu kalau rumah-rumahnya pinggir sungai itu punya anak kecil itu nggak dijagain, nyebur aja gitu. Udah nggak laku ya Bayangin kan, kolam renang ya. bayangin kan kalau kita punya anak kecil gitu kan, wah dijagain terus supaya nggak kecebur gitu. Kalau di Oke, sini ini biasa aja. sungainya memang warnanya coklat. Coklat itu memang alami seperti itu kan ya, bukan karena polusi. Ya, ya. Jadi setiap punya musim. Kalau sekarang kondisinya hijau. Oh, musim kemarau. Warnanya iya, hijau. Kalau musim Oke. hujan coklat kayak gini. Coklat karena di hulunya banyak membawa Ya, semacam lumpur membawa gitu ya, lumpur. partikel tanah gitu ya. Ya. Oke. Dan ini yang saya bilang tadi yang jogging track itu Oke. sisi lainnya asik kan? Iya. Kalau Ini olahraga di sini, ini seperti taman kota jadinya ya. iya, ini taman kotanya dan itu di pinggir sungai. Oke. Kayak gini. Oh, ini masih di posisi yang sama. Iya. Jadi ini pusat keramaian ya, Pak. Setiap hari Minggu orang jalan-jalan di sini gitu. Oh. Setiap pagi atau sore orang olahraga rata-rata di sini. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang, apakah masih tetap ramai atau gimana sekarang kondisinya? Tutup. Oke, keren. Kita harus memang bersabar sampai pandemi ini selesai deh. Sabar sedikit Iya, ya. pernah satu kali dibuka. Ya. Kemudian ya itu, ya tingkat kesadarannya kurang. Pak Wali Kota marah-marah gitu, ditutup lagi besok ya. Oh, ya emang kalau yang nakal itu harus ditutup aja itu benar. Ya, karena pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya. Oke, lanjut Bang Acip. Nah, sekarang kita ke Nah, Pasar Terapung. ini Pasar Kalau ke Terapung. Banjarmasin, ini yang susahnya ya. Ya. Kita harus selalu bangun pagi untuk hunting. Oke, bangun pagi gampang. Pasar Terapung salah satunya. Pasar Terapung, kita punya 4 pasar terapung. Yang terkenal adalah yang terkenal adalah Pasar Terapung Lok Baintan. Lok Di Baintan. Di Sungai Martapura. Lok Baintan itu artinya lok itu kelokan. Baintan itu kalau jam-jam tertentu ya sekitar jam-jam setelah 9-an gitu, pantulan air di sana itu seperti intan gitu katanya. Oke, makanya disebut Lok Baintan. Baintan itu yang pertama, yang kedua lagi Pasar Terapung Muara Kuin. Muara Kuin. Ya, Queen-nya itu Queen bahasa Inggris. Kuin, Kuin. Oh, Kuin. Ya, Muara Kuin itu ada di kota Banjarmasin. Ya, kalau yang seumuran saya kayaknya tahu lah iklan SCTI oke yang ibu-ibu di Pasar Terapung. Iklan yang mana ya? Salah ngomong. Kalau yang seumuran saya. Oh ya. Ternyata saya masih muda, alhamdulillah. itu di Muara Kuin. Di Muara Kuin. Itu di Sungai Barito. Karakternya beda. Perahunya juga beda. Kita nyebutnya perahunya ini jukung. Jukung. Ya, karena jukung. Kalau di Lok Baintan seperti ini kecil-kecil. Kalau di sana lebih besar karena gelombangnya juga lebih besar. Oke. Yang kedua akan saya kasih tahu nanti sambil ini ya, sambil jalan. Siap. Sambil berperahu, enggak jalan ini. Iya. Nah, Pasar Terapung Muara Kuin itu kurang populer karena mulainya terlalu awal. Kan kemudian bubarnya pada saat matahari sudah bagus. Oke.
Jadi Foto. untuk fotografer Ya, ya. kurang menarik. Iya. Baru mau Cahaya lagi motret, terlalu bagus. udah bubar. Baik. Iya, 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 iya. Berarti ini sunrise ya? Sunrise. Sunrise. Kalau ini di Lok Baintan. Oh, ini masih di Lok Baintan tadi. Di Oke. Lok Baintan itu ada di wilayah Kabupaten Banjar, bukan di Banjarmasin. Oh, Kabupaten Banjar. Oke. Ya. Nah, ini jalan jalur ke Lok Baintan. Jadi dari Banjarmasin kita bisa pakai 2 moda transportasi, sungai dan darat. Oke. Ya, kalau sungai itu bisa tergantung musim. Nah, ini uniknya sungai di Banjarmasin. Sungai itu bisa berubah arah arusnya. Wah, gimana itu ceritanya? Ya, kalau sekarang itu arusnya ke hulu. Sampai bulan depan kabarnya menurut informasi sampai bulan depan itu dia akan balik ke hilir. Oke. Ya, jadi Nah, kalau ke ini Banjarmasin dari Banjarmasin kalau mau ke Lok Baintan ini ya, kalau berapa pada lama saat- kalau pakai moda transportasi air? kalau pakai lewat sungai, Ya. kalau pada saat arah arusnya ke hulu paling setengah jam sampai. Jauh juga ya. Ya. Oke. Kalau pas musimnya ke hilir 45 sampai 1 jam. Oh, hampir double. Oh. Iya, Kalau pakai karena darat nih, biar nggak buang kalau waktu. pakai darat itu 45 sampai 1 jam. Oh, Jauh. jauh ya. Oke. Itu pakai mobil atau pakai motor itu, Bang Acit? Pakai sepeda motor itu. Oh, Tapi pakai sekarang sepeda motor. Ya. sekarang jalannya sudah bagus, tapi ya jangan pakai sedan lah kalau ke sana. Karena jembatannya tinggi-tinggi, atau nyangkut gitu. Oke. Ya, minimal ya sekelas van gitu lah, kayak Avanza kawan-kawannya lah gitu. Berarti kita kalau dari Banjarmasin mau ke Lok Baintan, kita mau motret pagi-pagi, itu berarti berangkatnya sekitar jam 5-an ya dari Banjarmasin. Betul. Oke. Jam 5. Ya. Jadi ini yang menarik nih. Kalau arusnya ke arah hulu, nah jadi gini, pasar itu dimulai di titik sini nih. Oke. Ya, kalau dia ke arah hulu, artinya dia menjauhi jembatan ini. Kita nggak bisa motret dari atas kecuali pakai drone. Oh, wah, jembatannya ini hanya bisa dilalui oleh orang atau motor atau Bisa. mobil? Motor bisa. Motor bisa. Kalau ya, cuma muat motor. Oke. Ya. Tapi ini emang jadi tempat transportasi rakyat sana ya, masyarakat sana. Betul. Menyeberang. Sebelum sekarang sih, waktu kemarin memang ini yang utama. Mereka kalau ke Banjarmasin lebih memilih lewat sungai daripada lewat darat. Oke. Ya, jadi banyak yang tanya itu motret Lok Baintan dari atas pakai drone atau gimana? Lewat jembatan ternyata. Kayak gini pemandangannya. Oke. Ya, itu setiap pagi seperti ini. Setiap pagi. Sampai ya. hujan pun kayak gini. Jadi ini tidak mengenal waktu, Bang Acit ya. Berarti kapanpun kita ke Banjarmasin, kita bisa ke Lok Baintan ini untuk melihat pasar terapung ini. Oke. Cuman saran saya kalau kita mau motret sebaiknya jangan Minggu. Oke. Karena ya Minggu itu lebih sedikit yang beraktivitas. Oh, malah kebalik ya. Iya. Pedagangnya juga libur. Banyak, jadi katanya banyak undangan, kawinan, gitu. Oke. Ya, masuk akal. Ya. Iya. Nah, ini pemandangan Lok Baintan dan ini pemandangan yang aktivitas di atas jembatan yang bisa kita foto gitu. Karena dekat situ ada pesantren
Jam-jam tertentu, nanti jam-jam tertentu itu jadwal laki-laki semua yang lewat nih. Dan jadwal tertentu perempuan semua yang lewat gitu. Oke, ini di jembatan yang tadi ya? Iya, jembatan yang tadi. Ini motretnya dari mana ini Bang Acit? Ini saya motret dari waktu itu dari dermaga, dari dermaganya atau dari pinggir? Bahu, dari pinggir. Dari pinggir. Oke. Ya, berarti harus sedia lensa tele ya kalau berangkat ke sana ya. Kalau kita semua lensa kepake. Wah, iya ini harus kalau bikin lensa kayak bikin foto kayak gini nih. Wah, paling enggak kalau full frame ya 24 lah pakai. Keren. Rapi sekali. Iya. Kita bisa dapat macam-macam lah di sana gitu. Macam-macam komposisi. Rame. Yeah. Pakai tele, pakai medium, pakai wide, ada semua ada. Kalau temen yang pertama kali kesini bingung pasti. Bahkan kita bisa juga ya nyewa perahu kayak gini, apa sih namanya tadi, jukung. Iya, untuk lebih dekat motret mereka. Iya. Ikut aja sama mereka boleh kok. Oh, ikut boleh. Oke. Iya. Saya sering ikut mereka, tapi ya terakhirnya beli jualan mereka. Oke, benar. Ya, harus didukung lah. Oke. Dan ini kalau kondisi lagi panas. Hampir semua pakai tanggui itu namanya, penutup kepala. Sekali-sekali harus nyoba kalau lagi panas. Adem banget pakai tanggui itu. Mungkin karena menutupi sampai bahu mungkin ya. Jadinya adem gitu. Mirip tudung saji. Besar sekali, kalah kopi saya. Jangan heran kalau mereka pakai bedak basah. Oh, oke. Ya. Keren, okay. Karena itu sunblock tradisional gitu buat mereka. Oke. Ya, nah ini jadi di sana itu pemerintahnya sudah menggalakkan sadar wisata. Ini salah satu, kalau kita manggilnya acil-acil gitu ya. Acil itu apa ya, tante lah gitu manggilnya. Acil-acil yang pasti akan dia kejar itu wisatawan gitu. Terus dia tawarin untuk ikut ke jukung dia. Salah satunya. Gitu. Oke. Lumayan lah buat experience berjukung di sana ya, gitu. Tapi tidak ada peminjaman jaket pelampung ya? Kalau di perahu itu sekarang diwajibkan, cuman ya terserah penumpangnya pakai atau enggak. Oh gitu. Ya, oke. Enggak, maksudnya biasanya kan ada teman-teman juga yang istilahnya safety first, yang mereka mengutamakan keselamatan. Iya. Kadang kan mereka walaupun bisa berenang, cuma kan ini beda. Berenang di kolam sama berenang di sungai kan arusnya juga beda ya gitu. Betul. Ya. Nah, kan kayak gini. Ini saya duduk di dalam jukung ini. Motret mereka dalam jukung. Oke. Jualannya juga beragam. Sekarang ada malah jual oleh-oleh juga gitu. Oh, jadi udah benar-benar jadi wisata ya kalau udah jual oleh-oleh. Iya. Makanya saya bilang, saya sarankan jangan hari Minggu kalau buat motret ya, karena sayang ya. Lebih banyak wisatawannya daripada yang dagangnya gitu. Oh, kebalik. Iya. Okay. Karena banyak banget itu wisatawannya kalau hari Minggu gitu. Ini pasar yang yang alami terbentuk gitu. Jadi memang masyarakat di sekitar Lok Baintan itu hidupnya tidak lepas dari pasar terapung ini. Aktivitas mereka itu selalu jual beli di pasar terapung ini. Itu hari-hari harganya akan beda orang sana dengan wisatawan yang beli gitu. Jauh-jauh beda. Iya.
Dan ini yang apa masyarakat yang di pinggir sungai kayak gitu ya, di situ gitu. Ya, mulai dari kue, bahkan ada yang jual baju segala macam lah. Gitu. Oke. Dan karena arusnya kadang-kadang itu arusnya keras, cepat jadinya, jadi hanyutnya itu cepat sekali. Jadi pasar ini tidak diam di satu titik, tapi ikut hanyut dengan arus sungai. Arus sungainya ya. Kalau bahasa Banjarnya itu namanya balarut. Balarut. Oh, ngikutin arus sungai. Arus sungai. Dan mereka pulang biasanya berat ngedayung karena melawan arus. Ya. Ini ada jasa untuk narik mereka melawan arus. Oh, wah ini simbiosis mutualisme sekali. Okay. Kalau beruntung itu yang digandengnya banyak. Oh iya, aku pernah lihat di foto salah satu teman kita fotografer ya, panjang sekali dan dia satu jalur ya. Iya. Berarti itu untung-untungan ya. Iya. Tapi ya sekarang teman-teman karena udah kenal sama pedagangnya, kadang-kadang mau dibayar, Bu. Oh, untuk settingan ya? Apa jejernya 2 aja, Bu. Jangan 4. Jangan biar kelihatan panjang. Oke. Ya. Betul. Tapi baguslah itu untuk menambah income mereka juga. Iya. Nah, ini salah satu pasar terapung buatan. Ya, ini satu lagi pasar terapung buatan. Oh, oke. Itu ada di tengah kota Banjarmasin di tempat yang tadi, yang tempat lari pagi tadi. Betul. Ini pasarnya cuma ada pada saat weekend, Sabtu dan Minggu. Oke. Dan antusiasme orang Banjar, masyarakat kota Banjarmasin itu luar biasa dengan pasar ini. Kayaknya mereka yang di kampung itu punya hasil bumi kayak gini dijual di kota dengan harga kota, menurut orang kota itu masih murah gitu. Tetap lebih murah. Senang banget. Iya. Betul. Kalau kayak gini. Ya. Jadi mereka sangat suka jualan di sini gitu karena omsetnya lebih gede daripada di kampung jualannya. Ya. Betul, dan satu lagi ada pasar terapung buatan yang dibuat di dekat Muara Kuin. Itu baru diresmikan, belum sempat saya foto. Kena pandemi kan. Oh, sayang sekali. Next time ya. Belum sempat dipoto itu. Next time. Nah ini yang tadi juga, tadi ada yang jualan di Jukuk, ada yang jualan di dermaganya. Oh, ini yang jualan di dermaganya, oke. Ya, jadi kalau di Lok Baintan itu sampai jam 9 sudah bubar gitu kan. Iya. Pulangnya, wah sayang nih masih bagus cahaya, ya bisa mampir ke sini. Gitu. Oke. Dan ini banyak kan buah-buahnya tuh jenisnya macam-macam, saya juga bingung gitu. Kadang-kadang ada buah yang langka yang belum pernah saya makan gitu, saya cobain. Betul. Ya, ini buah-buah asli Ini yang di tengah ini termasuk yang jarang tuh, itu pisang udang itu yang merah. Iya. Itu bisbul. Ini buah mentega. Ya, buah mentega. Nah, macam-macam. Kalau di Bogor namanya bisbul. Nah, kemudian kita pindah ke masih satu wilayah, hampir bukan satu wilayah ya. Sudah beda, ini wilayah Banjarbaru, tapi di sebelah wilayah Kabupaten Banjar. Namanya Pandulangan Intan. Pandulangan Intan ini adalah tambang intan. Kabarnya tambang intan satu-satunya di
Asia Tenggara. Oke. Jadi intan itu kan ada yang didapat di sungai, ya ini yang ditambang. Ya walaupun bukan yang terbesar, tapi ini satu-satunya katanya yang di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Oh. Ini satu tempat sama yang Ya, banyak batu akik itu bukan? Satu tempat sama yang orang iya, batu akik. Pada musim batu akik, ya. Jadi mereka menggali kan nggak pilih-pilih kan, digali semua, dapat akik, dapat apa, teman ya mereka nyarinya intan. Ya, itu pada yang saat punya musim nilai ekonomi batu akik tinggi ya. Itu mentahnya dijual sekarung. Iya, itu batu-batu mentahnya yang batu akik itu dijual sekarung, nggak mau satuan, sekarung. Gosok sendiri tuh ya. Biasa. Ya, jadi kayak gini, ini digali, kemudian hasil galiannya itu pada kedalaman itu diangkat, kayak disaring gitu, ya, dimasukkan ke kolam kayak gini, kemudian dipilih. Nah, kemudian ini kayak mendulang emas ya? Intannya. Kayak mendulang emas pakai alat pendulang gitu ya? Ya, ini namanya lenggang. Ya, oh iya, Bang Acit. Ini kira motret kayak gini mengganggu aktivitas mereka nggak ya? Enggak. Enggak ya? Mereka malah seneng. Bahkan teman ada yang pernah teman itu kan totalitas banget, ikut nyemplung. Oh ya. Motretnya ikut sambil ikut nyemplung. Ya, oke. Berarti suggestion buat teman-teman yang ini juga bisa hunting. Orang cari intan di sini. Ya, di sini menariknya kalau saya pribadi, saya suka bikin foto cerita di sini. Gitu. Ya, karena mereka kan bikin ini tradisional, tradisional banget. Teknologinya paling cuma pompa gitu kan. Kemudian banyak cerita-cerita kalau hari Jumat. Makanya kesini jangan hari Jumat. Oke. Kosong ini. Oh, oke. Seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian, kalau bisnis itu di acara yang lain. Selama melenggang, selama mencari intan itu nggak boleh menyebut intan. Ya, oke. Jadi disebut apa dong kalau intan? Intannya nggak mau. Dipanggilnya galuh. Galuh. Oke. Galuh artinya intan. Galuh artinya intan. Jadi bukan galuh itu artinya ya perempuan sebenarnya gitu. Oke. Galuh. Ya. Nah, ini melenggang ya. Saya mau coba gitu ya, nggak bisa ketemu gitu. Cuman ya mungkin karena mata mereka sudah terlatih gitu, cepat ketemunya. Ya, jadi intan yang terbesar yang pernah didapat. Ini ya, ini contoh. Oke. Iya, kecil. Kayak gini, bayangin dicarinya ya kayak gini gitu. Yang terbesar itu 200 karat. Oh, gede dong 200 karat. Masih gede bola pimpin. Iya. Ya, itu belum dipotong ya, masih murni ya. Wah, itu miliaran itu. Itu yang terakhir, yang sebelumnya yang legend banget kan yang Intan Trisakti ya. Zaman Soeharto itu. Ya, itu juga ditemukan di daerah sini. Iya, itu 166 karat. 166 karat. Oh. Ya, ada lagi yang Putri Malu, nama-namanya itu ya itu seratusan gitu. Yang paling gede ya itu terakhir 200. Cuman ya karena mitosnya kayak gitu,
ada lagi mitos kalau ketemu intan yang besar akan terjadi bencana di kota Martapura. Oh, waduh. Itu jangan dibahas di sini. Kita yang happy aja. Kita jangan membahas bencana. Itu ya kepercayaannya mereka lah gitu kan. Ya, tapi harusnya itu kepercayaan yang harus dihentikan itu. Kalau nggak ketemu intan yang gede. Orang pada takut. Aduh. Ya, lanjut Bang Cid. Nah, ini salah satu cara untuk intan itu prosesnya itu kan setelah ditemukan itu dipotong dulu, kemudian diasah. Diasah itu untuk menemukan untuk mendapatkan bentuk intan yang segi 5 itu. Dan ini cara tradisional gitu, yang turun-temurun dilakukan di sana. Sekarang itu hampir punah profesi ini karena bahan baku intannya masih banyak, tapi nggak diasah di Martapura. Dibawa ke luar negeri, dipotong di sana, diasah di sana. Yang mereka pakai teknologi, potong pakai komputer apa segala ya kan. Sementara di sana yang tradisional komputer aja nggak ngerti gitu, apalagi mau motong pakai komputer gitu. Akhirnya ya tertinggal, lama-lama habis. Ini kebetulan sempet saya foto. Ya, terakhir saya ke sana udah meninggal orangnya. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi ya yang pengrajin? Ada tapi masih ada. Tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Banyak yang alih profesi sih, macam-macam sih. Yang tukang foto intannya ada yang akhirnya punya tempat cuci sepeda motor, apalah gitu. Macam-macam. Mereka banyak yang alih profesi. Nah, setelah dari Martapura, kita balik ke Banjarmasin. Banjarmasin, masyarakatnya masyarakat sungai, yang dulunya itu transportasi utama adalah sungai. Ini ada satu sekolah, letaknya di pulau terluar Banjarmasin, jadi paling pinggirnya Banjarmasin lah gitu kan. Ya, ini ada sekolah yang tidak punya akses jalan, punyanya ya akses sungai. Wah. Jadi kalau ke sana harus lewat sungai. Ya. Ini petanya gitu. Kalau mau lihat di Google Map itu ada SD Negeri Basiri 10, cari aja. Itu akan nemu. Cari deh, itu nggak ada jalannya. Yang ini adalah sungai. Ini namanya Simpang Jelai, sungai Simpang Jelai. Dari pusat kota Banjarmasin ke sana, karena jalannya belok-belok, ya sekitar 40 menit lah. 40 menit menggunakan transportasi air tadi ya? Sungai. Ya. Kalau dibilang kondisi sekolahnya sih layak, karena kayak gini nih. Ini beton ini. Lantainya pun bukan kayu tapi keramik. Ya, tapi mereka cuma satu masalahnya, nggak punya akses jalan. Akses jalan darat ya. Jadi sehari-hari mereka pakai jukung. Ini menarik banget untuk difoto, gitu. Untuk diceritakan itu menarik banget. Gitu. Biasanya anak-anak yang kelas 4, 5, 6 SD itu berangkat sendiri. Ya, karena sudah cukup besar lah untuk mengayuh jukungnya. Tapi yang kecil-kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3, biasanya diantar
orang tuanya. Iya. Tetap naik Keren Yupo. sekali. Keren. Ya, ironis sih sebenarnya gitu kan. Iya. Waduh, ini kasihan gitu. Cuman ya memang mereka seperti itu gitu. Mau gimana lagi? Mau dibuatin jalan juga di Kadang mana gitu kita kan. bilang kasihan, bisa jadi mereka lebih bahagia dari kita. Iya. Iya. Ya, terus karena ini di wilayah Banjarmasin, Hmm. nggak ada masalah dengan sinyal gitu, sinyal handphone. Jadi ke Oh, sana biasa aja, happy aja gitu kan. gitu. Kalau kita ke sana, Iya. ya kalau kita ke sana nggak inilah apa, nggak akan terlambat posting lah pasti ini. Oh, gitu ya. Siap. Luar biasa. Oke. Nah ini gitu kan mereka sampai sekolah gitu Iya. kan, parkir aja biasa gitu. Oh, ya. Tapi keren sih semangat untuk sekolahnya. Ya kita nggak tahu, siapa tahu dari sini akan lahir pemimpin bangsa. Nah, jadi di sini itu jam sekolah jadi masalah Hmm. karena pasang surut air. Kalau dia terlalu pada saat musim pasangnya lama, dia akan lama sekolahnya. Kalau cepat 2 jam sekolah pulang. Kalau sudah terlalu surut, dia Ya. nggak bisa pulang mereka gitu. Oh, oke. Karena surut sekali airnya. Ya. Berarti jam pelajaran tergantung dari ini ya, tinggi Ya, debit air di makanya sungainya. makanya eh, apa ya, ujian nasional itu apa, mereka numpang ke sekolah lain Oke. yang berapa kilometer dari sana gitu. Ini satu sekolah ini sekarang siswanya ada 60 orang. 60 orang. Dikit lah. SD ya, berarti dari kelas 1 Iya, sampai kelas 6. 6. Ya. Makanya bingung kan, mau di Hmm. gimana ini sekolah, mau dibubarin sekolahnya apa, siswanya ada gitu kan. Ya. Jadi Satu-satunya cara sebenarnya ya jalan. challenging-nya itu adalah gurunya sebenarnya yang kadang Iya, jadi masalah. Kalau anak-anak kalau ada, selama ada sekolah, mereka akan tetap semangat sekolah. iya. Nah, jadi mereka pulang kayak pulang pun kayak gini gitu. Pulang pun ini pada saat pulang, Ya. ini kan sudah agak siang. Ini Oh, saya waktu ke sana itu yang ini berapa jam ya? Sebentar banget gitu sekolahnya. Cuman kena saya berapa pelajaran sempat gitu. 2 apa 3 mhm. waktu sebelum ini rasanya saya ke sana. Itu cukup lama sekolahnya. Kalau yang terakhir ini sebentar banget gitu. Gitu. Jadi kalau mau ke sini kayaknya teman-teman jangan tangan kosong deh. Bawain Iya. mereka buku bacaan pengetahuan umum karena mereka kayaknya sangat perlu itu gitu. Oke. Kalau buku pelajaran sudah ada lah, itu Mhm. ada dana bos Ya, kan. ya. Mereka sudah punya. Kemudian sumbangan alat-alat sekolah mereka juga sering dapat gitu. Banyak yang kasihan sama mereka. Yang penting sih anak-anaknya tetap semangat. Ya itu. Ya. Kalau saya bilang sih buku buku pengetahuan umum gitu. Buku apa aja tapi yang tentang pengetahuan umum. Kata-kata kurangnya di situ mereka. Oke. Oke, selanjut ya. Nah, sekarang Kota Banjarmasin itu mengembangkan kampung wisata, ya kan? Jadi Oh, ternyata ada banyak sekali kampung wisata di Banjarmasin yang belum dieksplor. itu moda Aku mah transportasi darat itu. model transportasi darat itu. Kayak gitu. Jadi banyak yang selama ini tidak apa ya, tidak diperhatikan. Ternyata menarik. Ini salah satunya namanya Kampung Biuku.
ini sedang dikembangkan. Ceritanya sih ini akan jadi tempat wisata seperti apa ya, pulau Pulau Penyu di Bali. Biuku itu ini apa kura-kura. Oh, Kura-kura oke. ya. Kura-kura atau penyu? Kura-kura. Kalau penyu kan di Kura-kura laut, ya. di air. Di laut. Kalau Ya, ini ya. di darat. Ya. Oke. Tapi masih dalam pengembangan. Mudah-mudahan cepet lah gitu kan. Jadi dan ini airnya bening ini. Iya. Cuman ya masalahnya tetap sama gitu kan. Kalau sudah masalah lingkungan pasti banyak sampah dari luar gitu. Padahal di kampung sini jarang orang buang sampah, tiba-tiba jadi ada sampah dari luar gitu. Terbawa oleh Itu arus bikin air males ya. Iya. Masyarakat sini pun berjuang dengan itu gitu, berjuang untuk membersihkan itu. Iya. Nggak tinggal diam. Tapi menarik gitu. Dan banyak sekali kampung-kampung di Banjarmasin, di dalam kotanya sendiri, ini ada namanya Kampung Ketupat Sungai Baru. Kampung. Namanya Sungai Baru, nama daerah. Oke. Ya, setiap hari di kampung ini membuat masyarakatnya banyak yang membuat ketupat dan kawan-kawannya. Bukan berarti tiap hari Lebaran ya di sana. Iya. Jadi orang Banjarmasin itu kalau Lebaran nggak pernah bikin ketupat. Tinggal ke kampung ini aja ya beli ketupat. Sudah jadi, ini sudah ada berasnya nih. Sudah jadi tiga potong gitu. Dan tiap hari lagi ya. Tiap hari. Oke. Ya, ini kampung ketupat. Satu kampung bikin beneran ketupat dan lontong. Oh beneran. Sebanyak itu. Sebanyak itu. Okay. Kalau lagi Lebaran, saya tanya berapa habisnya. Satu rumah itu bisa membuat 1.000 sampai 2.000 buah ketupat. Oke. Dan gede-gede ketupatnya. Ini kita bisa motret ke rumah-rumah penduduk yang lagi bikin ini kan Bang Ajit? Bisa banget. Ikut belajar bikin juga bisa. Ini kayaknya bukan pakai daun kelapa ya? Bukan. Ada. Jadi ketupatnya ada 2 macam. Ada yang pakai daun kelapa sama satu lagi daun ini. Daun apa sih namanya? Daun nipah ya? Daun nipah ya, oke. Kayak gitu. Dan ini bukan cuma orang tua yang bikin, anak-anak juga, wah jago-jago bikinnya, saya ngeliatin gitu kan. Belum 3 menit jadi, gitu. Saya nyobain 5 menit nggak jadi. Gitu. Saya nggak bisa. Oh, bikinnya kayak gini, segede-gede gini dibikinnya nih, gitu. Tiap hari. Nah, segede-gede gini nih. Oh iya, terus, ini lebih... Orang Banjar makan ketupat segitu banyak, makan apa nih, gitu kan. Ini sampai ada kampungnya, gitu kan. Ada yang namanya soto Banjar. Nah, ini. Kuliner ini yang ditunggu nih. Jadi lapar nih. Setelah lihat ketupat, sekarang soto Banjar. Ya, soto Banjar. Soto Banjar itu salah satu soto yang dimakan nggak pakai nasi, tapi pakai ketupat. Oke. Nah, terus kuahnya itu kuah bening. Kalau rata-rata banyak dari soto itu yang pakai santan, ini pakai rempah gitu. Jadi rempahnya itu kuat sekali di soto ini gitu. Biasanya temennya jeruk nipis sama sambal sama kecap. Kecapnya sesuai selera. Kalau yang muda-muda biasanya suka kecap manis. Kalau saya sukanya kecap asin. Terus temennya sate, ada ayam. Bingung kan? Sate ayam sama ketupat sama soto. Oh, itu yang disebut soto Banjar. Kalau daging ayam kan ya? Daging ayam. Daging ayam. Oke. Dan ini favorit banget, orang Banjar suka banget.
makanya segitu banyak memangsa ketupat gitu kan, sampai tiap hari satu kampung bikin gitu. Ya, dan satu lagi nih, ini lontong kalau banyak yang terkenal itu orang sering bilang lontong orari. Tapi buat saya lontong orari itu merek ya. Satu pedagang gitu. Ini lontong Banjar yang ikannya adalah ikan sungai. Yang ini adalah ikan haruan. Ikan air tawar, ikan haruan. Kalau di Jakarta itu ikan gabus. Oh, oke. Ya, dimasak namanya masak habang. Karena merah. Ya. Kalau kata orang sih, kata teman-teman dari Jakarta, rasanya kayak lontong cap gomeh. Saya juga nggak pernah nyobain cap. Oke. Mirip-mirip lah ya. Makanya kayak gitu rasanya. Iya. Tapi ikannya haruan. Ikan haruan. Nah, kalau kuliner lagi, kalau bosan makan lontong, makan ketupat, ini ada, kalau makan nasi, ada lagi ikan patin bakar. Yang paling terkena adalah patinnya asli patin sungai, bukan patin tambak. Oke. Nah ini kulineran ini gampang ditemukan di kota Banjarmasin kan ya? Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Wah, perlu dicatat berarti tadi soto Banjar, ikan patin bakar. Mantap. Terus nyemilannya, nah ini kue bingka. Oke. Kue bingka ini macam-macam variannya. Ada yang kentang, ada yang telur, ada yang tape, macam-macam lah gitu. Oh, ini. Kayak gini nih kuenya. Dan ini manis. Oh, manis ya. Oke, buat teman-teman yang suka manis ya, ini cocok. Sebenarnya sih banyak, cuman saya bingung milihnya gitu. Yang mana. Dan satu lagi, ini ada kue bangkit. Nah, ini kue ini kayak biskuit. Bahan dasarnya adalah kelapa. Ya, jadi cara makannya ini harus dicelup ke teh. Oh, oke. Jadi makannya itu harus celup ke teh, baru dimakan. Oh, berarti ini kayak kedupan. Aslinya kuenya ini ya kayak makan kue sagu. Kue sagu, iya. Ya kan itu harus dicelup ke teh kan. Kalau nggak keras. Betul. Aslinya ini keras, cuman sekarang ya sudah dibikin supaya nggak terlalu keras lah. Gitu. Oh iya. Kasihan gigi kita. makanya perlu dicelup ke teh. Gitu. Okay. Dan ini banyak yang nggak tahu Mas, karena ini kue khas Martapura, bukan khas Banjarmasin. Oh, ini kue khas Martapura. Iya. Oke, kue bangkit. Kue bangkit. Dan ada lagi satu, Kampung Sasirangan. Ada banyak kampung Sasirangan di Banjarmasin. Salah satunya adalah Kampung Sasirangan Sungai Jingga. Sasirangan itu apa itu, Bang? Sasirangan itu adalah kain khas Kalimantan Selatan. Oh, kain khas Kalimantan Selatan. Iya. Ini polanya bikinnya gimana? Nah, bikinnya itu kalau ada tenun segala macam, batik. Kalau Sasirangan ini celup. Oh, oke. Ya, ada yang bilang mirip shinobi dari Jepang. Iya, betul. Mirip shinobi, mirip jumputan. Cuman jumputan dan shinobi itu beda dengan Sasirangan. Sasirangan itu namanya Sasirangan, berarti Sasirangan itu
ada proses menyiram, Ya, proses menjelujur, menjahit. Itu saking rapetnya dijahit, Mas. Kayak gini ya. bentuk mentahnya. Hmm. Kayak keset. Oh, Dan itu kayak gini. oh, Dan itu oh ya ini dari salah ini satu peserta nyebutnya shibori kalau di Jepang namanya. ya, ya shibori kok sih. Eh, Jadi Terima kasih Mbak itu Linda ada, Kurniawan. makasih. Itu ada di, kalau shibori dan dan jumputan itu kan ada di tie dye ya, diikat dan bungkus. Kalau ini disiram. Jadi Oke. dijahit. Ini kain 2 meter dijahit jadi kayak gini nih. Kayak gini baru ini ya, disiram Baru diwarnain. warnain. Oh, Setelah diwarnain, kemudian setelah selesai pewarnaan, dibuka lagi jahitan itu dan dijemur. baru. Berarti ini setiap kain akan beda-beda motifnya ya? Nggak akan ada sama walaupun Ada yang motifnya sama. sama. Ada yang sama ya. Oke. Ya. Dan menariknya di kampung itu, karena kasus Sapung bikin sasirangan, kita bisa motret orang-orang yang lagi jemur sasirangannya gitu. Hmm. Ya, ya. Kalau di Solo itu apa yang lagi ngejemur batik? Iya, Wah, ini coraknya bagus banget. kalau corak saya juga, waduh bingung lah, banyak banget. Banyak banget ininya ya. Bahkan kan sekolah-sekolah aja kan pakai sasirangan di sini gitu. Hmm. Oke. Keren. Ya. Nah ini batik yang sudah dilepas jahitannya, batik kok sasirangannya sudah dilepas jahitannya, Jahitannya. tapi belum dijemur, belum digosok. Masih mengkerut gitu ya. Oke. Ya. Dan sekarang lagi dikembangkan sasirangan warna alam. Menarik. Oh. Jadi kita menemukan warna-warna khas alam Kalimantan Selatan. Ini yang coklat ini kayu ulin, kayu besi. Ya, sisa-sisa kayu ulin itu ada berapa macam yang saya lupa ya. Ada fermentasi apa segala macam, apa namanya macam-macam lah gitu. Dan warna coklat yang beda-beda gitu. Ada yang agak merah gitu, ada yang coklat kayak gini. Ada yang kayak gini. Oke. Warna-warna alam. Kemudian birunya didapat dari jadi saya lupa namanya. Apa ya? Oke. Nama tanamannya itu. Okay. Ini yang menarik. Jadi Banjarmasin itu sudah ditetapkan oleh Bekraf sebagai kota kerajinan tangan craft. Kalau Bali, kalau Bandung itu kota desain, ya kan? Yeah. Banjarmasin adalah kota craft. Salah satunya lagi adalah ini, yang terakhir nih. Oke. Ya, jadi yang menariknya adalah ini kalau kita nyebutnya bakul. Oke. Ya, ini bakulnya dari rumput yang namanya rumput, kami nyebutnya rumput purun. Kayak gini, bahan bakunya dari kayak rumput yang gede-gede gitu. Ya. Kemudian dianyam dan jadi tas.
Dan sekarang ini jadi primadona gitu, sudah kemana-mana dah. Gitu. Oke. Ya. Gitu. Nah, ceritanya sampai situ dulu deh. Oke. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita udah dibawa berenang ke pasar terapung, terus ke sekolah yang tidak ada akses jalannya, ya kan, terus ke kampung Ketupat tadi, ya. Oke. Oke, Bang Acit, sekarang kita lihat cek pertanyaan di tab Q&A cek. Oke, kita mulai cocoknya bahwa kamu. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Imam Hartoyo. Selamat malam, Mas Imam. Masih adakah ketinting di Sungai Barito? Wah, silakan Bang Acit. Saya sendiri nggak tahu itu masih ada nggak sekarang ya. Kayaknya masih ya, masih ada. Itu apa bedanya ketinting sama jukung? Apa ya, dia lebih kenceng aja, lebih ramping. Oh, oke. Oh, mungkin ketinting pakai motor, bukan? Enggak. Ya, sama-sama pakai motor. Ya, jukung ada juga sih yang jukung, ada yang pakai motor, ada yang dayung ya. Oke. Itu jawaban buat Mas Imam Hartoyo. Terus ada Mas Sambodo nih. Bang Acit, itu musim-musim arus sungai ke hilir atau ke hulu itu dipengaruhi pasang surut laut ya? Iya. Oh. Dipengaruhi karena ketinggian tanah kita itu kan nol di atas permukaan laut, jadi sangat tergantung dari pasang surut laut. Berarti bukan tergantung musim ya? Iya, kalau musimnya pasang itu ya rata-rata air lautnya masuk ke darat, masuk ke hulu. Maksudnya dipengaruhi oleh musim kemarau dan hujan atau dipengaruhi oleh pasang dan surut air laut? Surut air. Pasang surut air laut, oke. Berarti tidak dipengaruhi oleh bulan-bulan tertentu ya. Terus, ini ada pertanyaan dari Mbak Rayani Muharamah. Kalau mau lihat tariannya di saat apa, Mas Acit? Kapan ada festivalnya? Nah itu, jadi untuk motret jukung yang banyak banget dari atas, itu salah satu kesempatannya adalah di festival Lok Baintan. Biasanya ada festivalnya. Bulan Oktober, November, atau Desember. Oke, di sekitar Q4. Terakhir kemarin saya tanya ke Dinas Kabupaten Banjar, kayaknya tahun ini berat untuk dilaksanakan. Oh iya. Karena kalau dilaksanakan itu fotografer ngumpul pasti, waduh, crowded banget. Tidak terkendali lagi ya untuk jaga jaraknya. Oke. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Jumta Jaya. Apa dan kapan event atau festival budaya yang ada di Banjarmasin? Salah satunya tadi Lok Baintan, Festival Lok Baintan di Oktober sampai Desember. Atau ada lagi? Kemudian selain itu? Ada lagi Festival Etnik Tabalong, itu di perbatasan Tabalong itu di perbatasan Kalimantan Selatan dan Timur. Jadi di situ juga di situ kalau mau lihat Dayak Kalsel di situ. Cuman ya tahun ini ada lagi gitu. Ternyata tidak ada lagi ya. Berarti kita bersiap tahun ini nabung, tahun depan jalan. Oke. Berarti Banjarmasin checklist. Selanjutnya dari Mbak atau Ibu Kemala Hayati. Hai Mas Rasid, salam dari Jogja. Jogja ini jelajah Nusantara pertama ini. Luar biasa. Saya mau tanya, waktu-waktu terbaik untuk foto di Pasar Terapung baiknya jam berapa? Pasar Terapung Lok Baintan itu dari subuh sampai jam 9, jam 10 paling telat itu kita bisa motret. Jam 10-an. Habis itu udah bubar. Ya, tadi udah disampaikan di awal, kita harus rajin bangun pagi. Pagi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Endang Mukmin. Alat untuk mengecek intan itu apa namanya? Waduh, nggak tahu.
nggak tahu bener saya kalau yang untuk Oh, itu. oke, nanti kita browsing ya. Oke, selanjutnya. Wah, ini dari Pak Dante. Wah, ini jagoan ini. Selamat malam Pak Dante. Ada tempat cutting Halo, yang Pak. standar Belgia. Saya teringat gosok cutting di tempat binaan Bank Indonesia posisi sebelah kiri Oh sebelum iya, masuk gerbang Martapura. Nah, dia mau tanya, iya. itu tempat cutting itu masih ada nggak lokasinya? Tempat itu pasti ada, Pak. Cuman beroperasi sekali aja karena Hmm, sekarang ya itu bahannya jauh berkurang. Kasihan juga sih oke. tempat itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan lagi dari Manatsfar Afifuddin yang sangat tertarik melihat sekolah terapung di tepi sungai seperti Kampung Bajo di laut. Dari Banjarmasin berapa lama untuk menempuh ke lokasi itu Bang Acit? Dan kalau mau berkunjung apakah ada penyewaan perahunya? Kemana? Kemana tadi? Ke sekolah, sekolah yang tidak ada akses jalan Oh, darat tadi. Berapa ya, lama kalau terus bisa nyewa perahu pakai atau tidak? perahu itu sekitar 40, 50 menit lah sampai sana. Memang ada penyewaan perahu dari pusat kota juga bisa. Sampai pusat Gampang. kota juga bisa. Ya. Oke. Jadi gampang bisa Biayanya nyewa memang perahu. sebenarnya sih biaya itu bisa dibicarakan lah. Cuman rata-rata satu perahu itu bisa 500 dan itu bisa banyak orang. Oh, bisa banyak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan banyak sekali. Ah, ini pertanyaannya dari Mbak Dia Damayanti nih. Di beberapa sungai itu ada buayanya nggak, Mas? Nah, soalnya takut kalau motret diikuti buaya. Wah. Saya gini, nih saya orang Banjar, Oke. tapi nggak pernah sekolah di Banjar. Jadi Hmm. orang tua saya orang Banjar gitu, cuman karena orang tua saya pindah tugas, jadi pindah-pindah, saya nggak pernah sekolah di Banjar. Selama saya tinggal di Banjar, itu 20 tahun, nggak pernah lihat buaya di sungai. Sungai juga arus keluar. Tapi ntar di atas jukung ada buaya darat ntar. Nah, itu mungkin ada itu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum dari Rizky Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih. Oke, diizinin kalau gitu. Untuk mengambil foto, untuk mengambil foto yang penuh makna dan rasa itu caranya seperti apa? Wah, ini Waduh. filosofis sekali. Kalau ditanyakan ke saya langsung jawab menggunakan kamera Canon. Nah, gimana ya? Sebenarnya sih pada saat kita motret ya apa sih yang mau kita sampaikan itu aja sih. Gitu. Kita mau Tergantung cerita apa sih dengan foto cerita apa. kita? Nah, Oke. Selanjutnya, wah ini udah dari Endang Mukmin lagi. Berapa harga kain sasirangan per meternya? waduh kalau dia dijual uh, per helai, jadi satu helai itu bisa buat satu baju lah gitu kira-kira. Oke. Harganya itu tergantung belinya di mana. Kalau di pengrajin 100 sampai 300 tergantung motif dan bahan dan jenis. Gitu. Ada sampai 700, ada macam-macam lah gitu, tergantung bahan dan motifnya. Kalau makin rumit ya makin mahal. Kasihan Mbak bikinnya, susah. Menjahitnya susah Oke. itu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ricky Rusianto. Bang, nggak menjelajah Pulau Kembang. Pulau Kembang. Oh, di mana itu Bang? Ini Pulau Kembang. beberapa tahun terakhir Pulau Kembang itu ada di peta tadi, ada di tengah-tengah jembatan Sungai Barito. Pulau Kembang itu sekarang masuk ke wilayah Barito Kuala. Dan sejak masuk Barito Kuala itu mungkin ya saya ke sana pada saat masa transisi ya. Jadi pulaunya tidak terawat, jadi buat saya sih nggak layak lah gitu. Banyak monyet yang mati gitu kan gara-gara tidak diurus gitu. Mungkin pada saat saya ke sana
saat Ya. pada saat masa transisi ya, nggak tahu ya sekarang. Berarti masih PR buat pengelola setempat maupun pemerintah setempat membangun pulau kembang tersebut ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Tita Yanto Peter. Mudahkah mencari pemandu lokal untuk foto tour? Banyak di sini. Jadi ada himpunan pemandu wisata, ada macam-macam lah. Udah banyak kok sekarang gitu. Udah banyak ya, Kalau gampang untuk lah foto ya. tour tinggal hubungin saya. Oke. Hubungi saya atau teman-teman bisa lah. Gitu. Oke. Ini masih banyak sekali pertanyaannya ini. Mungkin aku bacain 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Nah, ini dari Anonymous Attendiwa, dia nggak mau nyebut namanya. Ingin tanya, kalau transportasi oleh perahu, apakah kalau musim hujan tetap banyak aktivitas dan wisatawan? Halo? Gimana Bang? Ya. Ya, gimana? Putus-putus. Pertanyaannya, kalau transportasi dengan menggunakan perahu, apakah kalau musim hujan tetap banyak aktivitas dan wisatawannya? Musim hujan, apakah mempengaruhi yang kayak di pasar terapung itu? Wah, sepertinya Bang Acit dalam ada sedikit masalah dengan jaringannya. Oke. Sebenarnya masih banyak ini pertanyaannya teman-teman, cuma waktunya udah jam 20.57 di laptop saya pada malam hari ini. Sebelum kita habiskan pertanyaannya, mungkin akan banyak pertanyaan yang tidak terjawab ya. Kita ke kuis dulu. Oke. Sebelum siap-siap, berarti kalau di kuis tadi di mana? Di tab-nya chat ya. Di tab chat siap-siap. Nah, Q&A, tab chat gitu ya. Tapi sebelum kuis, kita akan umumkan dulu pemenang dari kuis di Canon Jelajah Nusantara sebelumnya, yaitu Canon Jelajah Sulawesi Selatan. Silahkan tim Canon untuk share screen-nya. Oke, ini dia pemenangnya. Selamat untuk yang pertama, Siti Mahria. Terus yang kedua, Edi Susanto. Dan yang ketiga, Muhammad Firmansyah. Nanti tim dari Canon Datascript akan menghubungi rekan-rekan yang beruntung pada malam hari ini. Oke, terima kasih, Nopan. Dan siap-siap nih ya di tab chat. Jangan salah, di tab chat. Jangan di tab Q&A ya. Di tab chat, pertanyaan pertama. Sebutkan lokasi pasar terapung yang terkenal di Banjarbaru. Sering banget tadi disebut. Wah banyak. Banyak sekali yang mengamatin. Terima kasih. Oke, pasar terapung yang terkenal di Banjarbaru ya. Jawabannya adalah Lok Baitan. Oke, terima kasih. Stop dulu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah sebutkan nama sekolah yang tidak ada jalur transportasi daratnya. SDN berapa tadi? Wah, menyimak semua, keren. Saya pikir ini pertanyaan sulit, ternyata salah. Wow. Oke. Ya, terima kasih teman-teman menyimak semua. Senang. Oke, jawabannya adalah SDN Basiri 10. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir di kuis Jelajah Nusantara pada malam hari ini adalah sebutkan kain khas Kalimantan Selatan. Wah, yang tadi mirip dengan Sibori ya kalau di ini. Sibori. Wah. Oke, udah banyak sekali, udah cukup. Terima kasih. Ternyata teman-teman menyimak semua. Tadi kain khas Kalimantan Selatan itu adalah sasirangan. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, tidak lupa hari Sabtu nanti kita akan tetap menjelajah lagi ya.
menjelajah ke mana kita akan menjelajah pada Sabtu pukul Cek. 10 Halo. nanti. Oke. Di ujung sana udah ada, wah ini eyang saya ini. Eyang Risman. Eyang Risman monitor. Eyang Risman. Ya. Ya. Selamat malam Eyang Risman. Eyang Risman, wah ganteng sekali malam ini. Oke, Eyang Risman. Eyang Risman posisi di Jogja ya sekarang ya. Ambo orang Padang. Orang Padang. Posisi di Jogja tapi kan pertanyaan. Tapi tinggal di Jogja. Oke, sekarang hari Sabtu nanti kita mau dibawa kemana nih Canon Jelajah Nusantara ini, Pak Risman? Ya, insya Allah hari Sabtu saya akan ajak semua pemirsanya untuk meninjau seluruh objek wisata di Sumbar. Wah, Bali Kampuang ya? Ya, tidak cukup hanya satu kali tampil sebetulnya. Tapi saya akan berusaha semua serba sedikit ya. Soalnya kalau itu Sumbar itu luas sekali. Oke. Dan objeknya berjarak. Jadi kalau Anda ke sana tidak bisa dalam 2 hari itu terliputi semua. Jadi perlu 1 minggu. Jadi di Sumbar jalannya pulang pergi, Pak. Tidak ada jalan nyambung. Jadi kalau kita masuk lewat jalan A, pulang lewat jalan A. Tidak seperti di Jogja, kita bisa nerabas kemana-mana. Jadi besok saya ajak untuk melihat kekayaan arsitektur tradisionalnya. Arsitektur, oke. Tradisional ya. Berarti itu kayak rumah-rumah gadang itu kan? Ya, khusus yang mau roboh. Karena cantiknya arsitektur itu kalau sudah mau ambruk. Kalau rumah baru saya nggak foto. Belum kelihatan cantiknya. Ya. Jadi yang bersejarah itu yang bagus. Lalu masyarakatnya dengan pakaian adat, dengan kesehariannya, itu bagaimana mereka berarakan alek datuk misalnya, itulah. Jadi perayaan melantik seorang datuk untuk menjadi kepala suku begitu. Kalau kuliner saya tidak bahas, karena di Sumbar itu kita berhenti di pinggir jalan, ya kulinernya enak. Jadi tidak harus menunjuk sesuatu. Jadi anak saya kalau pulang ke sana, Pak, ini kita berhenti sembarang jalan aja, enak jajannya. Kan begitu ya, itu Sumbar. Jadi tidak perlu menunjuk satu-satu toko kuliner tertentu, dimanapun Anda berhenti, pasti enak sudah. Jadi besok itu ada arsitekturnya, ada masyarakatnya, dan jangan lupa landscape-nya. Karena landscape-nya pasti bagus, banyak danau, air terjun, dan gunung-gunungnya. Itu. Insya Allah kita jumpa Sabtu jam 10 kalau nggak salah ya. Ya, Sabtu jam 10 gitu. Sampai jam 3. Cukup. Ya. Sampai jam 3. Kisi-kisinya. Kisi-kisinya cukup. Sampai jam 3 jangan. Iya. Materinya 300 slide. Ampun. Oke, berarti ya, Sabtu depan ya. Sabtu ini kita akan dibawa oleh Pak Risman itu ke Sumatera Barat untuk melihat arsitekturnya, masyarakat, budaya, adat istiadat maupun pemandangan yang indah, landscape dari Sumatera Barat. Wah, ini Bali Kampuang ya. Ini terutama yang sudah lama tidak bisa pulang kampung ke Sumatera Barat, ini rekan-rekan harus ikutan ini ya. Oke. Nanti informasinya lengkapnya akan di-share oleh Canon Indonesia di akun Instagram maupun di akun Facebook kita. Teman-teman langsung booking tempat ya agar kita rame-rame hari Sabtu pagi kita ke Sumatera Barat. Terima kasih Pak Risman untuk kisi-kisinya. Oke, kembali lagi. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah mengikuti acara Canon Jelajah Nusantara malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bang Acit di ujung sana yang tadi di akhir acara terputus sinyalnya. Ya, mudah-mudahan sekarang udah balik lagi Bang Acit.
Oh ya, wah, udah balik lagi Bang Acit ya. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk dealer dari Canon yang sudah mendukung acara ini, yaitu Istana Foto di Palembang dan Buana Foto di Medan, serta White di Jakarta. Oke, saya akhiri dulu acara malam hari ini. Banyak sekali rekan-rekan yang saya kenal maupun tidak kenal di sini. Selamat malam, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di next Canon Jelajah Nusantara, yaitu kita akan jelajah di Sumatera Barat bareng Eyang Risman Marah. Jangan lupa segera daftar. Setelah acara ini kita akan upload atau kita akan share informasi mengenai Canon Jelajah Nusantara, kita jelajah ke Sumatera Barat ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga acara ini menginspirasi teman-teman untuk setelah selesai pandemi ini kita jalan-jalan ke seluruh Indonesia yang kaya dan indah ini. Oke, jangan lupa tetap kita masih dalam pandemi, gunakan masker, selalu bawa hand sanitizer untuk cuci tangan, dan jaga jarak. Tetap semangat, tetap beraktivitas, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih.